Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Azaliana, mahasiswa PKL dari Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Gizi. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai gizi seimbang untuk balita. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu gizi seimbang. Nah, di sini gizi seimbang yaitu susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah dengan sesuai kebutuhan, dengan menerapkan prinsip yaitu yang pertama, keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan sehat, memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Selanjutnya kita akan membahas masalah gizi pada balita, yaitu yang pertama ada berat badan kurang, yang kedua ada berat badan lebih. Berat badan lebih ini terjadi karena anak terlalu banyak makan dan kurangnya aktivitas fisik. Lalu yang ketiga ada karies gigi. Karies gigi ini disebabkan karena si anak menyukai cemilan atau makanan yang lengket dan mengandung gula tinggi. Yang keempat ada alergi makanan. Lalu yang kelima ada pika, yaitu gangguan makan berupa ingin makan terhadap benda yang tidak memiliki zat gizi. Yang keenam ada anemia defisiensi gizi besi. Lalu selanjutnya kita akan membahas penata laksanaan gizi pada balita. Kita sebagai orang tua harus mengembangkan kebiasaan makan yang baik. Selain itu kita harus juga menghormati kesukaan anak terhadap makanan tertentu. Yang ketiga, kita sebagai orang tua harus juga membiarkan anak mencoba makanan sendiri. Yang keempat, menghindari makanan yang melebihi kebutuhan. Yang kelima, kita harus membiasakan gosok gigi setelah makan supaya tidak terjadi karies gigi. Lalu pola makan balita usia 0-6 bulan itu hanya diberikan ASI saja. Lalu untuk usia 6-9 bulan tetap diberi ASI dan diberikan makanan lumat. Lalu untuk usia 9-12 bulan masih tetap diberi ASI, akan tetapi bentuk makanannya menjadi makanan lembik. Lalu untuk usia 1-2 tahun anak tetap diberikan ASI, akan tetapi bentuk makanannya menjadi makanan keluarga. Untuk usia 2 tahun ke atas anak sudah tidak diberikan ASI lagi, dan untuk bentuk makanannya mereka diberikan makanan-makanan keluarga. Selanjutnya ada makanan yang dianjurkan untuk balita sesuai umur. Nah, yang pertama usia 0-6 bulan. Gizi seimbang untuk bayi usia 0-6 bulan itu hanya cukup dari ASI saja, karena dalam ASI mengandung zat gizi yang dibutuhkan bayi sampai usia 6 bulan. Selanjutnya gizi seimbang untuk usia 6-24 bulan. Nah, pada usia ini anak sudah bisa diberikan makanan pendamping ASI karena bayi sudah mempunyai refleks mengunyah dan pencernaan yang kuat. Nah, untuk bentuk makanannya sendiri yang diberikan itu harus dalam bentuk lumat dan rendah serat. Nah, bahan makanan rendah serat itu contohnya ada wortel, labu siam. Lalu untuk usia 7 bulan, pada usia ini anak sudah mulai dikenalkan dengan bentuk makanan bubur tim saring. Nah, bubur ini bisa dicampur dengan sayuran atau sumber protein hewani dan nabati. Lalu untuk usia 8-9 bulan, nah pada anak ini dapat diberikan makanan dalam bentuk tim cincang. Kenapa diberikan tim cincang pada usia 8 bulan? Karena untuk merangsang tumbuh gigi. Lalu untuk 9 bulan, secara bertahap harus dikenalkan makanan yang lebih kental dan berikan makanan selingan sebanyak 1 kali. Nah, makanan selingan ini contohnya berupa bubur kacang hijau, puding, dan biskuit. Lalu pada usia 10 bulan, bentuk makanan harus dipadatkan lebih sedikit, mendekati makanan keluarga. Hal yang harus diperhatikan yaitu hal dalam pemberian MPASI. Saat usia anak 1-5 tahun,
anak sudah bisa diberikan makanan keluarga, yaitu dengan pola makan pagi, makan siang, makan malam, dan 2 kali selingan, yaitu selingan antara pagi dan siang dan antara siang dan sore. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberian ASI, yaitu yang pertama, kita harus menggunakan bahan makanan segar dan bebas pestisida dan pengawet. Lalu jangan menggunakan penguat rasa seperti MSG, bisa digantikan dengan keju atau kaldu. Selanjutnya kita mengenalkan gula dan garam pada anak saat usia 12 bulan. Selanjutnya kita harus bervariasi, membuat variasi menu makanan agar balita tidak bosan sehingga terhindar dari kesulitan makan di usia berikutnya. Dan yang terakhir, jika membeli makanan bayi dalam kemasan, kita harus memperhatikan tanggal kadaluarsanya. Dan kita harus juga memperhatikan kandungan nilai gizi pada makanan tersebut. Dan jangan lupa kita harus melihat komposisi bahan makanan apa yang terkandung dalam makanan kemasan tersebut. Apakah mengandung alergen atau tidak? Jika mengandung alergen, patut diperhatikan jika anak kita memiliki sebuah alergi. Lalu pemberian makan pada balita yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali makan snack. Nah, untuk makan utama itu di waktu pagi, siang, sore, atau malam. Lalu untuk snacknya di antara pagi dan siang dan antara siang dan sore. Untuk pola hidangan sehari harus mengikuti pola makan gizi seimbang, yaitu yang pertama meliputi ada sumber karbohidrat, bisa dari nasi, mie, roti, jagung, singkong, dan ubi. Selanjutnya untuk sumber protein atau sumber zat pembangun bisa berasal dari ikan, telur, susu, tempe, atau tahu. Lalu untuk sumber zat pengatur bersumber dari sayur dan buah, dan jangan lupa untuk minum air mineral. Dan satu lagi, kita harus menerapkan isi piringku sesuai usia. Nah, sekian materi penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.